Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian pada saat ini selalu sehat dan dalam keadaan yang baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan menerangkan tentang sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saya harapkan setelah saya menyampaikan materi ini, anak-anak bisa melaksanakan, menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur itu mempunyai makna atau arti yaitu asyidku atau sidik. Asyidku atau sidik adalah benar, nyata. Sedangkan lawan asyidku dalam bahasa Arab adalah al-kadzib atau al-kadzbu. Secara istilah, asyidku bermakna yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan kita setiap hari, perbuatan kita setiap hari itu sama. Tidak ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Terus yang kedua maknanya adalah antara informasi dan kenyataan itu tidak ada bedanya sama sekali. Kita mendapatkan informasi mengenai tentang apa dan kenyataannya juga seperti apa. Itu juga harus sama. Itu yang berarti jujur. Terus secara istilah yang ketiga yaitu ketegasan dan kemantapan hati. Apa arti kemantapan hati itu sendiri? Kemantapan hati itu sendiri, orang yang jujur itu akan biasa berkata tegas dan juga tidak ada mamang sama sekali pada anak tersebut. Terus sesuatu yang jujur, yang baik itu tidak akan tercampuri sama sekali dengan kedustaan. Orang yang jujur itu tidak ada dusta sama sekali. Dan sikap jujur ini mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Baik itu di mata orang atau di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa dalil tentang kejujuran. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang diambil dalam Al-Quran. Seperti yang ada di surat At-Taubah. Yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kunu ma'as-shodiqin. Artinya, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, dan berdampingkanlah kalian beserta orang-orang yang shodiqin, yang benar. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya berlaku jujur atau kejujuran itu berlaku pada kebenaran dan akan menuju ke dalam surga. Karena surga itu tempatnya orang-orang yang biasa berkata jujur tanpa ada dusta sama sekali. Sekarang bentuk-bentuk kejujuran. Syekh Imam Ghazali membagi sifat jujur atau sidik tadi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama yaitu jujur dalam niat. Apa jujur dalam niat itu? Jujur dalam niat adalah dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya ini adalah dorongan dari hati nurani dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejujuran dalam niat ini sendiri itu sudah harus ada pertama kali sebelum melakukan perbuatan. Nah, setelah niat kita ini sudah jujur dalam niat, tahapan yang kedua jujur dalam perkataan. Niat sudah benar, lisan kita juga harus mengatakan kebenaran. Ini adalah perilaku jujur. Antara niat dan perkataan itu sama. Terus yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Niat sudah benar, perkataan sudah benar. Sekarang kita buktikan dengan perbuatan atau amaliyah kita sendiri. Contoh bentuk kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah ada cerita seorang yang tua itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, apakah orang-orang tua seperti kita ini besok bisa masuk surga atau tidak? Apa jawaban Nabi? Orang-orang di surga itu tidak ada orang yang tua, semuanya adalah usia muda. Walaupun Nabi berkata seperti itu, walaupun Nabi berkata dengan sikap yang tidak serius ataupun dalam bercandaan, tapi Nabi Muhammad itu memang mengatakan suatu kebenaran, dan suatu kebenaran itu memang ciri khas Nabi Muhammad yang perlu dicontoh anak-anak sekarang ataupun orang-orang sekarang. Ada beberapa keutamaan berperilaku jujur. Perilaku jujur yang pertama itu jujur dalam satu tingkatan iman dan Islam. Apa itu iman? Apa itu Islam? Iman adalah rukun iman dan Islam adalah rukun Islam. Nah, antara iman dan Islam ini kita sebagai orang Muslim harus sesuai dengan kejujuran kita sendiri. Oh, yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Orang yang selalu berkata jujur itu akan didorong atau dibimbing dalam satu kebaikan. Yang kebaikan itu sendiri nanti akan membimbing kita ke dalam surga. Terus jujur juga menyempurnakan iman seorang muslim. Orang muslim sudah melakukan rukun iman, sudah melakukan rukun Islam. Itu supaya sempurna imannya itu harus dilakukan ataupun disertai dengan kejujuran. Terus yang terakhir, kejujuran akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati, pikiran dalam kehidupan. Orang yang jujur, hatinya akan selalu tenang, tidak ada rasa was-was sama sekali. Karena niatnya sudah baik, perkataannya juga sudah baik, terus perilakunya juga sudah baik. Nah, anak-anak, setelah kita menerangkan tentang kejujuran, manfaat kejujuran, coba kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah berperilaku jujur atau belum? Kalau ada yang belum, mulai saat ini, mari kita sama-sama, khususnya anak SMK Rosinah dan selalu bersikap jujur. Ada semboyan, berani jujur itu hebat. Orang yang berkata jujur, Qulil haqqa walau kana murran. Orang yang berkata jujur walaupun itu perkataan yang pahit, itu akan menjadi orang yang sangat hebat. Demikian anak-anak penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari perkataan jujur tersebut. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.